Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 2 Desember 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kolose 4 ayat 5b yang berkata demikian: pergunakanlah waktu yang ada. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul waktu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus menulis dan memperingatkan saudara dan saya, bahkan jemaat di Kolose, untuk pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kita mau lihat tentang waktu. Kalau saudara dan saya bicara tentang waktu, ada 3 macam. Waktu yang telah lewat, itu tidak akan bisa saudara dan saya ambil kembali. Waktu yang sekarang, waktu yang ada, yang dibahas tadi dalam firman, adalah waktu yang sedang berlangsung, yang harus saudara dan saya pergunakan dengan baik. Dan waktu yang akan datang, yaitu waktu yang akan kita capai dan kita siap melakukan sesuatu di waktu itu. Jadi ada 3 waktu. Tapi firman Tuhan hari ini mau menjelaskan tentang waktu yang sekarang, waktu yang ada, yang benar-benar saudara dan saya sedang menjalaninya. Seperti waktu saya membawa firman ini, ada di pukul 05.47 pagi. Artinya waktu ini dipersiapkan, digunakan untuk menyampaikan pesan firman ini buat saudara. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam firman ini memperingatkan saudara dan saya untuk mempergunakan waktu yang ada, waktu yang Allah siapkan bagi kita saat ini, yang harus kita gunakan seefisien mungkin, sebaik mungkin. Ada 3 hal yang mau saya share tentang waktu yang ada, yang kita punya, yang saat ini saudara dan saya punya. Kita harus menggunakannya untuk apa saja. Yang pertama kita harus menggunakan untuk tidak berhenti terkoneksi dengan Tuhan. Saya ulangi, di setiap waktu yang ada, saudara pertama sekali harus memperhatikan bahwa kita tidak pernah tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus punya koneksi dengan Tuhan setiap waktu. Itu yang Daud lakukan. Dia akan terus terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Tapi yang kedua, waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita, yang kedua adalah waktu di mana saudara dan saya harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Itu waktu yang ada. Dan yang ketiga, waktu yang ada yang Allah berikan bagi kita, haruslah saudara dan saya pakai untuk melakukan hal-hal baik kepada sesama. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin 3 poin yang saya beritahu tadi sangat sederhana. Tapi mari saudara lihat, waktu saat ini ketika saudara dan saya ada di waktu sekarang, apakah waktu ini kita sedang terkoneksi dengan Tuhan? Apakah waktu ini kita sedang persiapan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kita dalam hidup ini? Dan apakah waktu ini kita juga gunakan untuk melakukan hal-hal baik kepada sesama? Saudara yang bisa menjawabnya, ingat, di dalam waktu yang Allah berikan bagi saudara dan saya, waktu yang ada, sesungguhnya di dalamnya tidak ada waktu yang diberikan untuk kita berbuat jahat. Di dalamnya tidak ada waktu yang diberikan untuk kita melakukan rencana-rencana jahat. Di dalamnya tidak ada waktu yang Allah berikan untuk kita melakukan hal-hal yang menentang firman Allah. Tapi itu kita yang membuatnya. Di waktu yang Allah berikan harusnya kita melakukan hal baik. Saya mau tutup renungan pagi ini. Kita mau lihat bagaimana waktu yang Yudas lakukan ketika Yesus dan para murid
ada berdoa di Taman Getsemani. Harusnya Yudas berjaga-jaga dan berdoa ketika Yesus membawa murid yang lain berdoa di Taman Getsemani. Tapi sebaliknya firman Allah mencatat Yudas malah bekerja sama dengan imam-imam untuk siap menangkap Yesus, menunjukkan bahwa Yesus itulah bagian yang akan ditangkap oleh imam-imam kepala. Sebagai bukti, Yudas menyerahkan Yesus kepada mereka dan Yudas mendapatkan uang 30 keping perak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada waktu sesungguhnya untuk Yudas melakukan kejahatan ini. Tetapi Yudas menggunakan waktu yang ada, yang Allah berikan untuk melakukan hal baik. Yudas berbalik melakukan hal yang jahat. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan mau ingatkan saudara dan saya, setiap waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita, ingat waktu itu diberi oleh Tuhan. Gunakan itu dengan baik. Terkoneksilah dengan Tuhan setiap waktu. Terkoneksilah dengan Tuhan setiap waktu. Saya ulangi, terkoneksilah dengan Tuhan setiap waktu. Karena jika kita terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu, maka hal-hal jahat tidak akan kita lakukan. Maka hal-hal jahat tidak akan kita lakukan di waktu-waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi kita akan melakukan hal-hal yang baik. Kita akan melakukan hal-hal yang menguntungkan Tuhan dan kerajaan Allah. Dan kita akan melakukan hal-hal baik bagi sesama, bagi gereja Tuhan, bagi keluarga, bagi pekerjaan kita, dan bagi pelayanan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, pergunakan waktu yang ada untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Amin.